Halo semuanya, balik lagi sama aku. Dan masih kita bakalan belajar IPA. Kalau misalnya lupa, kenalin nama aku Katania. Hari ini adalah hari terakhir kita bakalan ketemu. Ini adalah minggu terakhir belajar IPA. Dan ternyata program dari Rumble buat minggu ini tuh hanyalah review materi 1 sampai 3 yang aku udah yakin banget kalian bisa. Tapi bakalan aku tetap bikinin video tentang materi-materi yang udah kita pelajarin selama 3 minggu kemarin. Nanti bisa didengerin dan bisa diingat-ingat lagi udah kita 3 minggu ini udah belajar apa. Oke deh, langsung mulai aja. Pertama kali bahas sama aku, kalau misalnya kalian ingat, kita itu belajar tentang siklus hidup. Apa aja siklus hidupnya yang kita pelajarin? Ada siklus hidup hewan, ada siklus hidup manusia, ada siklus hidup tumbuhan. Nah, kita mulai dulu nih, siklus hidup apa sih? Siklus hidup itu adalah perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dari lahir hingga meninggal. Nah, terus di sini ada konsep tumbuh manusia. Masih inget nggak nih sama slide ini? Ini ada di balita, anak, remaja, dewasa, lansia. Terus ini ada konsep tumbuh balita. Jadi sebelum balita pun sebenarnya manusia itu udah tumbuh di perut ibu ya, dari zigot, marula, blastula, embrio dan balita. Nah, terus ini ada slide tentang konsep tumbuh hewan. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, ada tentang metamorfosis. Ya, metamorfosis sendiri kebagi dua, sempurna dan tidak sempurna. Dan ada juga yang tidak metamorfosis. Maksudnya apa? Kita lihat. Nah, di sini yang tidak metamorfosis dulu. Kalau tidak metamorfosis, berarti bentuk tubuh anak sama dengan bentuk tubuh induk. Kayak teman-teman bisa ngeliat nih, daur hidup ayam, ya kan? Ayam yang masih anak sama ayam yang udah gede itu nggak terlalu banyak ya perubahannya, paling dari ukuran aja. Nah, terus ada daur hidup kucing, dari kucing yang muda sampai yang tua juga nggak terlalu banyak perubahannya, paling cuma ukuran. Terus ada juga kanguru di sini, kanguru yang anak sama kanguru dewasa juga nggak terlalu banyak perubahannya, gitu kan? Nah, terus kalau misalnya metamorfosis, itu sebenarnya ngomongin tentang bentuk anak yang berbeda sama induk. Nah, metamorfosis itu kebagi dua ya, sempurna sama nggak sempurna. Bedanya apa? Kalau misalnya sempurna, anaknya itu beneran beda banget sama induk. Sampai kalian kayak, loh kok bisa ya dari kayak gini, bisa jadi kayak gini gitu. Kecilnya kayak gini, gedenya kayak gini gitu. Itu berarti metamorfosis sempurna. Kalau misalnya nggak sempurna, metamorfosisnya itu mirip, jadi anak itu tuh mirip sama induk, tetapi cuman ada bagian tubuh tambahan gitu. Kita bahas dulu di metamorfosis sempurna. Di sini ada katak ya. Ada kupu-kupu, ada lalat, ada nyamuk. Kalau misalnya kalian lupa, bisa banget ditonton video sebelumnya atau buka PPT ini yang udah pernah aku kirimin juga sebelumnya. Di sini ada dari berudu ya, kayak gini ke katak dewasa. Terus di sini juga ada larva, jadi kupu-kupu dewasa. Terus di sini ada mana nih? Ini jentik ya, ada jentik, ada pupa, terus tiba-tiba jadi nyamuk. Sama ini juga ada larva, terus tiba-tiba jadi lalat, gitu kan? Beda banget ya. Terus di sini ada yang nggak sempurna. Nggak sempurna itu tadi udah aku jelasin. Ini dia ada bagian tubuh tambahan. Biasanya bagian tubuh tambahan itu adalah sayap ya. Jadi kalau kayak mudanya itu nggak punya sayap. Kalau udah besar jadi punya sayap gitu ya. Kayak di sini bisa dilihat ada nimfa sama yang belalang dewasa. Terus kalau kecoa ini ada dari anak kecoa ke kecoa dewasa, itu juga ada pertambahan sayap. Terus ada jangkrik dan juga ada capung. Nah, next itu adalah daur hidup tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan itu, hidupnya itu tuh perkembangbiakannya tuh bisa dua, dari generatif yang ini, dari biji berarti sama dari vegetatif gitu. Kalau degeneratif berarti dari biji benar kecambah, tumbuh, berbunga, berbuah, nanti dari itu bisa ngasilin biji lagi. Tapi kalau vegetatif itu diambilnya dari bagian tanaman itu sendiri, kayak ini nih ya. Ini batang, dia lagi potong batangnya ditaruh di tanah terus tumbuh akar. Itu deh yang kita pelajarin di pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita belajar tentang gaya. Ya, ini juga simple ya. Karena kan kemarin kata kalian ini ya udah jago lah IPA-nya. Jadi ini gaya ya di sini.
Di sini ada gravitasi, di sini ada gaya otot, dan ini juga gaya otot. Ini pengertian gaya adalah perlakuan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda dapat bergerak atau berubah bentuk. Perlakuannya bisa tarikan, dorongan, tekanan, pukulan. Nah, terus ini ada jenis gaya ya, ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Terus oke, ini gaya mempengaruhi gerak benda. Kalau dari benda diam, dia bisa bergerak, atau juga tetap bisa diam. Jadi gini, kalau misalnya bergerak berarti arahnya sama ya. Jadi yang ini ke kanan berarti geraknya itu bakal ke kanan. Tapi kalau misalnya yang ini, yang sebelah sini kita nggak bisa memprediksi nih, yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri ya. Kalau misalnya sama-sama besarnya ya berarti mereka mejanya bakalan diam, nggak bakalan kemana-mana. Tapi kalau misalnya yang besaran yang A misalnya, berarti dia bakalan pergi ke kiri. Kalau besaran yang B berarti dia bakalan pergi ke kanan gitu. Nah, bisa juga yang kita sebut dengan gaya gesek, di mana gaya gesek itu adalah arahnya berlawanan. Kalau orang ini ngegesernya ke arah kanan, berarti gaya geseknya ke arah kiri. Nanti kalau misalnya orang ini ngasih besar gaya yang lebih besar daripada gaya gesek, baru bendanya bergerak, gitu ya. Ini kesimpulannya, gaya menyebabkan benda diam menjadi diam atau bergerak, tergantung dari besarnya. Kalau misalnya benda gerak, nah di sini kita bisa lihat contohnya ada mobil ya. Mobil itu punya gaya gas dan gaya rem. Berarti kalau misalnya gas dia searah. Misalnya mobilnya pergi ke arah kanan gitu, atau lurus deh, mobilnya lurus berarti ke depan gitu kan. Berarti arah gasnya itu juga ke depan. Tapi kalau misalnya rem, dia kebalikannya, arahnya itu ke belakang gitu. Karena rem itu termasuk gaya gesek ya, tadi ya berkebalikan. Nah, ini yang di sebelahnya juga pendorong bisa merubah arah gaya. Maksudnya ya kayak gini nih, kan kalau misalnya dia ngedorong si anak kecil ini di ayunan, kan dari yang arahnya ke belakang, terus karena didorong jadi arahnya ke depan gitu. Berarti kesimpulannya bahwa gaya yang diberi searah dengan arah gerak membuat benda makin cepat. Maksudnya contohnya tuh kalau kita ngegas, ya kan? Kalau kita makin gas ya berarti mobil atau motor atau alat transportasi apapun geraknya makin cepat. Tapi kalau gaya yang diberi arahnya itu berlawanan, bisa ngebuat makin lambat kayak rem, atau berubah arah tadi ya kayak yang ayunan. Terus gaya mempengaruhi bentuk benda, ini gampang ya, ini contohnya dalam pembuatan keramik gitu. Terus memecahkan papan akibat pukulan. Nah, lanjut ke listrik statis. Listrik statis itu yang aku udah jelasin ya, bahwa listriknya itu dia diam dan sifatnya sementara. Contohnya itu adalah yang penggaris, yang digosok-gosokin ke kertas gitu ya. Nanti dia bakal ngasilin panas, habis itu dia bakal ngasilin sifat listrik sehingga bisa narik potongan kertas gitu, tapi nggak lama. Nanti lama-lama si kertasnya bakalan lepas lagi gitu. Udah deh, itu yang kita pelajarin di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga, kita bahas tentang energi. Nah, ini tuh baru fresh banget ya. Semoga kalian masih ingat. Harusnya sih masih ingat ya, karena ini gampang. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi, ada energi matahari. Energi matahari habis itu ini ya, dirasain sama semua makhluk hidup. Manusia ngerasain, hewan ngerasain, tumbuhan juga ngerasain. Next ada energi panas. Contohnya di sini aku ada api unggun dan juga ada setrika ya. Tapi contohnya banyak banget kayak microwave, rice cooker, banyak ya. Terus ini ya, panas dapat berpindah ya secara konduksi, konveksi, radiasi. Sudah energi bunyi juga, bisa lonceng, bisa toa, banyak. Terus ini ada frekuensi ya, nanti kalian belajar lebih jelasnya kelas 6. Jadi ada audiosonik, ada infrasonik, dan ada ultrasonik. Tenang aja, nggak usah buru-buru, nanti dipelajarin lagi di kelas 6. Ini energi listrik, ya kalian udah tahu di sini ada sutet, di sini juga ada PLTA. Nanti kalian bakalan, kita udah belajar juga kemarin gimana mekanisme dari PLTA ya, tentang dia gerak air bakalan muter turbin, bakalan ngaktifin generator gitu ya. Sudah energi batu bara, dia berasal dari fosil, ini dia bisa untuk bahan bakar. Udah, nih yang topik kedua adalah perubahan bentuk energi. Di sini ada energi kimia jadi listrik, contohnya baterai dan aki. Ada energi listrik cahaya, contohnya lampu.
ada energi listrik panas, contohnya microwave. Energi listrik gerak, contohnya kipas angin. Ya, kemarin kita juga udah belajar banyak contoh-contoh lain. Abis itu di topik ketiga ada energi alternatif. Energi alternatif ini berarti energi-energi yang alternatif itu adalah pengganti ya. Jadi kita nggak mau terus-terusan pakai batu bara, kita nggak mau terus-terusan pakai minyak bumi. Satu, itu bisa habis, jadi kita nggak bisa terus kebergantungan gitu, dan pembuatannya lama. Dan yang kedua itu sebenarnya ini ya, polusi. Jadi kita pakai energi dari batu bara, dari minyak bumi itu, dia itu polusinya itu banyak gitu ya. Nanti kalian mungkin belajar tentang karbon yang keluar itu tuh tinggi sehingga dapat membuat polusi udara ya. Nah, akhirnya dibuatlah energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga bisa diperbaharui gitu ya. Contohnya adalah energi matahari. Ini kan ramah lingkungan ya kan, bisa diperbaharui juga. Soal energi dapat diperbaharui kenapa? Karena selalu ada ya. Puji Tuhan kita belum pernah kekurangan matahari di Indonesia. Malah Indonesia ada di negeri Khatulistiwa kan, kalau misalnya teman-teman tahu, berarti suplai mataharinya itu banyak. Kalau misalnya suplai mataharinya banyak, berarti kita tuh bisa banget manfaatin matahari sebagai energi lewat panel surya gitu ya. Ini teman bisa diingat-ingat kemarin gimana cara kerjanya panel surya. Nah, lalu ada energi angin. Ini ada kincir angin. Biasanya ditaruhnya di negara-negara atau tempat-tempat yang anginnya itu kencang. Contohnya adalah Belanda. Ini kayak biasa ya, geraknya akan mengaktifkan turbin mengaktifkan generator listrik. Sama juga cara kerjanya dengan energi air ya. Yang dipakai di PLTA. Nah, biasanya itu dipakainya itu di sumber-sumber air yang arusnya itu kenceng, oke? Yang kita pakai bukan airnya sekali lagi, tapi arus airnya. Begitu juga dengan gelombang laut ya, jadi kita pakai ombak gitu, karena kan kalau misalnya teman-teman tahu di beberapa spot lautan itu ada beberapa yang ombaknya kenceng gitu, jadi kita bisa manfaatin itu juga. Ini energi panas bumi ya, bisa dipakai juga untuk biasa di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, ini kalau ini dia nggak pakai gerak, tapi dia pakai uap. Jadi kita ngalirin air dingin ke batuan panas, nanti bahkan ngasilin uap. Nah, uapnya itu yang akan menggerakkan turbin dan mengaktifkan generator gitu. Next, itu adalah energi bahan bakar bio. Bio itu artinya makhluk hidup, maksudnya bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Di sini ada beberapa contohnya, tapi yang digambar itu adalah contoh dari kotoran sapi. Ya, karena dia ini bisa, kalau misalnya didiemin, si kotoran sapi ini dia akan menghasilkan gas. Nah, gasnya itu nanti bisa dialirin lewat pipa dan bisa buat jadi sumber kita masak gitu kan, dan kebutuhan gas lainnya. Dan selesai, segitu aja yang kita pelajari di topik 3. Oke deh, segitu aja video hari ini. Semoga di video ini udah cukup menyimpulkan apa yang kita pelajari selama 3 minggu terakhir. Nanti di kelas kalian bisa tanya apa yang kalian masih nggak ngerti. Nanti kalau misalnya semuanya udah ngerti, kita bakalan main games yang seru abis. Jadi aku harap kalian semua masuk dan bisa berpartisipasi dalam games ini, karena aku jarang-jarang buat game dan ini adalah kesempatan terakhir buat kita ketemu. Oke deh, see you in the class.